Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih, salah satu kekuatan, paling dahsyat mungkin ya, yang membentuk perilaku kita. Betul. Tapi seringnya nggak kelihatan, yaitu insentif. Kita bakal coba rangkum inti dari materi-materi yang Anda bagikan. Iya, tujuannya sih biar kita sama-sama paham ya, gimana tarikan insentif ini seringkali mendorong keputusan kita. Kadang caranya itu, aneh, nggak terduga, bahkan kelihatan nggak masuk akal gitu. Oke. Mari kita langsung aja ya. Ada kutipan menarik nih dari Ben Franklin kalau nggak salah. Kalau mau meyakinkan orang, sentuh kepentingannya. Insentifnya maksudnya, bukan nalarnya. Nah, itu dia. Atau James Clear juga bilang orang itu ngikutin insentif bukan nasihat. Kena banget ya? Kena banget. Dan penting nih, ini bukan cuma soal duit lo ya. Bukan. Bisa jadi kebutuhan sosial, rasa aman, pengakuan, macam-macam lah. Tepat sekali. Kekuatan insentif itu persuasif banget. Seringkali bisa ngalahin logika kita atau bahkan pertimbangan moral. Ada contoh bagus di materi Anda soal pengantar pizza itu. Oh iya, yang pengantar pizza, itu gimana ceritanya? Dia ganti profesi, jadi bankir KPR Suprema itu loh, pinjaman rumah yang risikonya tinggi, sekitar tahun 2005-an gitu. Wah, zaman itu ya. Pasti insentif finansialnya gede banget. Gede banget, menggiurkan sekali pokoknya, sampai susah buat dia nolak atau berhenti, hampir mustahil lah. Padahal mungkin dia ya sedikit banyak tahu lah ada risiko besar di sistem keuangan. Tapi tarikan uangnya terlalu kuat ya. Terlalu kuat. Gitu. Hmm. Ini jadi nyambung ke contoh lain yang agak ekstrim juga ya. Soal El Chapo itu, di desa miskin di Meksiko. Kok bisa ya penjahat malah dilindungi warganya sendiri? Nah ini dia nih yang menarik. Dia itu nyediain kebutuhan dasar warga. Kasih makan, bantu biaya nikah, hal-hal kayak gitu. Oh, jadi dia bikin semacam... Insentif loyalitas gitu. Iya. Kuat banget jadinya. Warga jadi merasa, gimana ya, berutang budi atau ya dia sumber pemenuhan kebutuhan yang nggak didapat dari tempat lain. Makanya mereka melindungi dia, Iya. gitu, walaupun tahu dia kriminal. Iya, terlepas dari status kriminalnya, insentifnya lebih kuat. Jadi, insentif itu bisa bikin orang membenarkan tindakan yang sebenarnya mungkin salah atau bahaya gitu ya. Bisa banget. Ada kutipan bagus juga di sumber Anda. Nggak ada yang lebih persuasif daripada apa yang sangat Anda inginkan atau butuhkan untuk jadi kenyataan. Kita ini punya kecenderungan buat rasionalisasi tindakan kalau insentifnya cukup gede. Dan lucunya kita sering nggak sadar gimana insentif itu ngaruh ke diri kita sendiri. Tapi kalau lihat orang lain, wah gampang banget nunjuknya. Iya juga ya. Nah, kalau ditarik ke skala lebih gede gimana? Sistem ekonomi atau sosial gitu? Ada singgungan soal hipotesis Minsky di materi Anda. Idenya itu periode ekonomi yang stabil, yang tenang-tenang aja, itu malah bikin orang terdorong ambil resiko lebih banyak. Oh ya, kenapa gitu? Ya karena merasa aman kan, jadi lebih berani ngutang, investasi yang spekulatif. Nah perilaku yang didorong insentif rasa aman ini, ujung-ujungnya malah bisa bikin sistemnya goyah. Jadi kayak stabilitas melahirkan ketidakstabilan itu sendiri ya? Mirip sama paradoks pencegahan yang berhasil nggak sih? Kayak soal kesehatan publik itu. Persis, itu contoh bagus. Kalau program pencegahan, misalnya cegah pandemi gitu ya, berhasil bertahun-tahun kan ancamannya jadi kerasa jauh, nggak nyata gitu. Terus? Ya ini malah ironisnya bikin ada insentif buat motong anggarannya. Kan nggak ada krisis kelihatan, jadi orang mikir, ngapain buang dana segini gede? Keberhasilan malah jadi bibit kelalaian buat nanti. Waduh, tapi di sisi lain, kalau krisis atau tekanan gede beneran datang, insentifnya kan jadi beda banget tuh. Apa ini malah bisa jadi pemicu? Hal positif? Kayak inovasi gitu? Justru, bisa banget jadi pemicu kuat. Contohnya pas Perang Dunia II disebut di materi Anda. Itu kan insentifnya dasar banget. Kalau kita nggak beresin ini sekarang, kita semua bisa mati. Wah, iya ya. Survival. Betul. Tekanan eksistensial kayak gitu, itu mendorong pemecahan masalah, inovasi teknologi dalam skala dan kecepatan yang luar biasa. Jauh ngalahin insentif komersial biasa. Stres yang ekstrim itu bisa fokusin perhatian dan sumber daya dengan cara yang unik banget. Kenapa kadang orang bertindak aneh atau nggak sesuai sama nilai-nilai yang dianutnya? Bukan karena gila, tapi ya
respons ketarikan insentif yang kuat banget. Benar. Kalau kita paham ini, kita jadi punya kacamata baru buat lihat dunia gitu. Terus, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, dengan paham cara kerja insentif, kita bisa baca situasi lebih jernih lah. Kenapa orang begini, kenapa sistem begitu. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih buat direnungkan sama-sama. Apa tuh? Coba tanya ke diri sendiri deh. Pandangan saya yang mana nih sekarang yang kira-kira bakal berubah kalau insentif dalam hidup saya beda? Coba pikirin gimana insentif yang mungkin Anda nggak sadari sepenuhnya, itu lagi ngebentuk keputusan atau keyakinan Anda sekarang. Ini pertanyaan penting sih. Wah, iya ya. Pertanyaan yang dalam buat direnungkan lebih jauh. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan, dan terima kasih Anda sudah bergabung di penelusuran mendalam kali ini.